Beredar informasi yang simpang siur yang menyebabkan publik menjadi semakin bingung untuk bersikap tentang efek samping dari pengobatan COVID-19. Jadi memang benar bahwa setiap obat, bukan hanya COVID-19, setiap obat itu pasti ada informasi produk, ya, obatnya apa, kemudian kandungannya apa, terus khasiatnya seperti apa, cara kerja di dalam tubuh bagaimana, dosisnya berapa, sampai kemudian informasi tentang interaksi obat, bahkan efek samping, dan terakhir biasanya kontraindikasi. Ya, jadi itu selalu semua obat itu seperti itu. Nah, berkaitan dengan pengobatan COVID-19, Perhimpunan Dokter Ahli Bedah, ahli paru-paru, kemudian ahli penyakit dalam, juga didukung oleh pengurus besar IDI, sudah mengeluarkan panduan. Jadi kalau sudah dilakukan peresepan kemudian sesuai panduan itu selesai dalam arti tidak bakal menyalahi standar operating procedure. Nah, tetapi sudah layaknya pengobatan apapun, tidak hanya COVID, pasti orang yang dalam pengobatan itu harus diawasi, karena tidak semua orang memberikan reaksi sama seperti yang ditulis dalam product knowledge, ya. Jadi produknya ini seperti ini. Tidak semua seperti itu. Orang tertentu mengalami, orang yang lain tidak. Orang tertentu mengalami tapi ringan, orang yang lain berat. Itu sudah wajar dalam seluruh pengobatan terhadap penyakit apapun. Nah, oleh karena itu interaksi obat ini pasti akan dipantau, tapi sebagai patokan yang umum, pemirsa harus paham bahwa gejala COVID-19 itu tergolong ada yang cuma ringan, ada yang sedang menuju ke berat. Nah, semuanya sudah diberi protokol, sudah diberi panduan. Self medication, nah ini poinnya di sini. Pengobatan yang ngatur sendiri, ini yang berbahaya. Untuk gejala ringan yang biasanya hanya satu gejala dari yang ada, misalnya hanya pusing saja, atau hanya demam saja, atau mungkin hanya ya pilek-pilek ringan begitu, ya bolehlah dengan obat-obat sederhana seperti yang sudah dipahami, misalnya paracetamol atau obat-obat dengan ramuan dari gejala-gejala infeksi saluran nafas atas, atau obat penurun rasa sakit atau penurun panas, itu sudah dipahami. Tapi ini hanya untuk gejala ringan. Selebihnya ya tolong merujuk kepada ahlinya supaya ada dalam pengawasan, terutama kalau sudah menggunakan antibiotik, apalagi antivirus. Ini mesti sudah gejala yang berat. Nggak mungkin orang baru dinyatakan positif kasih antivirus, nggak mungkin, ya. Jadi seperti itu keterangannya. Jangan ragu-ragu untuk datang ke pemeriksaan dokter, dan kemudian ketika dokter meresepkan pasti dalam pengawasannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.